Baik, kembali lagi bersama Zen Aquatic Review barang Amis. Hari ini kita akan mencoba mereview salah satu barang Amis atau kebutuhan akuarium untuk perawatan ikan, yaitu heater. Nah, kalau berbicara heater, apa sih gunanya heater? Heater tentunya berguna untuk membuat air atau suhunya supaya tetap stabil, karena heater itu terutama dipakai ketika ikan-ikan lagi kondisi drop, sakit, atau mungkin terkena parasit. Kenapa kok butuh heater? Karena parasit itu akan mati di suhu-suhu tinggi atau suhu-suhu 32, 33, dan 34. Nah, oke. Kita akan mencoba mereview salah satu heater dari merek Atman. Nah, Atman ini menurut saya salah satu yang terbaik kalau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor sebelahnya atau kompetitor-kompetitor dari yang lainnya. Kenapa kok demikian? Karena penyebaran Atman sendiri, pasaran Atman ini sudah masuk dalam kategori internasional. Dia itu dari luar, mulai dari Inggris, kemudian Prancis, Jerman, kemudian Spanyol, Italia. Dilihat dari bahasa-bahasa yang dipakai. Nah, meskipun demikian, dia juga masuk ke pasaran Indonesia. Tapi kenapa kok pakai bahasa Indonesia? Ya mungkin karena mungkin di pasaran Eropa sana sudah menurun, akhirnya mungkin dipindah ke Asia. Dalam artian apa? Ketika pasaran global ke sana itu mungkin dilimpahkan kembali ke Indonesia, berarti kan kualitasnya lumayan. Nanti kita coba ya, kita coba compare dengan merek-merek seperti Amara, kemudian Yamano. Kita coba compare lah isinya seperti apa. Kalau bisa nanti kita bongkar. Oke, kita coba buka dulu isiannya. Oke, ini masih baru ya teman-teman, belum kena air. Oke. Oh ya, ini harganya saya dapat sekitar 120, dan ini menurut saya lebih mahal dibandingkan merek-merek yang lain kayak Amara, Yamano. Oke. Tapi kenapa kok saya milih Atman? Menurut saya ini yang bagus lah. Oke, kita lihat isinya. Oke. Nah, boxnya menurut saya ya lumayan. Nah. Oke. Oke, kosong. Nah, ini saya beli yang varian 150 watt di kisaran angka 120. Ya, kenapa kok harganya mahal ya 120? Tergantung watt dan tergantung ukuran juga. Biasanya ini kelipatan-kelipatannya. Selisihnya kalau 150 itu bawahnya 100, itu harganya kurang lebih 90. Nah, itu kelipatannya itu menurun ke bawah, dikurangi 20 gitu. Oke, kita nggak usah berkelit masalah harga karena setiap tempat pasti beda. Oke. Nah, ini ada kertasnya supaya dia itu nggak goyang. Oke, yang ini yang bunyi kericik-kericik itu pemanasnya. Oke, kita coba bandingkan, compare dengan merek yang lain. Oke, kita coba ya. Merek Amara yang sama-sama kaca. Jadi ini versi yang kaca, ada juga yang versi stainless, tapi saya beli yang versi kaca. Oke. Nah, ini juga ada merek Amara. Oke. Oke, kemudian merek Hikari dan merek Yamano. Oke. Nah, mana sih yang terbaik menurut teman-teman? Nanti silahkan berkomentar sendiri. Oke, kita coba merek Amara yang sama-sama menggunakan kaca untuk apa tuh, wadah pemanas yang ada di dalamnya. Oke, kalau dilihat build quality-nya jelas beda teman-teman. Nah, kalau untuk mengukur derajat besaran suhu, dia pakai tanda yang di atas ini. Nah, kelihatan nggak? Jadi kalau dia diputar, nah diputar dia tinggal mau ke berapa toh air yang pengen
buat itu panasnya itu di sini 30 derajat atau berapa, kelihatan nggak? Oke, sedangkan kalau mereknya Atman, nah kelihatan nggak teman-teman? Kita copot dulu ya kopnya. Oke, dan itu di sini teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Oke, mungkin gini lebih kelihatan ya. Nah, di sini ada angkanya. Nah, ini untuk mengatur besaran suhu yang pengen dicapai dalam akuarium. Jadi yang dipakai di sini. Di sini kotak-kotak ini ada angkanya. Nah, secara berkualitas kumparan untuk pemanasnya kalau di Atman ini di sini lihat teman-teman ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, kurang lebih 7 lah. Kalau di merek Amara dia itu hanya satu tapi melingkar di sini. Nah, jelas dari build quality-nya, dari anunya pasti beda dan ini lebih mahal Atman. Tapi kenapa kok saya memilih Atman daripada Amara atau yang stylish 2 ini? Karena gini teman-teman, material kaca yang digunakan Atman ini kalau teman-teman mau ngukur dia lebih tebal, serius. Bahkan pemilik tokonya mengatakan, pernah berkata gini, meskipun saya milik Atman ini kualitasnya kualitasnya bagus. Bahkan saya pernah naruh heater Atman ini dalam akuarium yang kondisinya itu benar-benar kurang airnya, bahkan mungkin kelihatan kacanya, dan dia tidak pecah, beda dengan merek-merek yang lain. Nah, itu kata penjualnya, ya mungkin kata-kata marketing atau apa ya. Oke, jadi ini merek Amara ya, perbedaannya di situ. Lalu kalau merek Hikari, oke, merek Hikari sama, Hikari yang stainless dan sama, dia pengukur suhunya di sini. Nah, di sini diputar. Nah, nanti kalau dinyalakan lampunya, lampu indikatornya kalau di kaca itu ada di sini, lampu indikatornya di sini. Nah, kalau yang stylish lampu indikatornya di atas ini. Oke, kita coba ya. Gak usah lama-lama kalau untuk mencoba karena dia posisinya tidak di dalam air. Oh, kok nggak nyala? Oke. Nah, kelihatan? Nah, ini ada lampu indikatornya di dalam. Oke. Kelihatan nggak? Nah, kita coba matikan. Nah, ini yang stylish. Oke, nanti kita coba bongkar satu lah untuk teman-teman. Kalau yang untuk kaca sama di sini. Tidak sama dengan Atman ya, sorry. Nah, di sini lampu indikatornya. Wah, kok nggak nyala? Ya mungkin ya udah lama nggak dipakai ya, mungkin udah lah. Ya, pokoknya lampunya di sini. Kalau sini yang merek apa itu Atman, sebenarnya nggak diperkenankan untuk menyalakan heater itu di atas ya, harus di air karena ini heater panas. Tapi nggak apa-apa lah untuk nyoba saja. Oke. Jadi kalau Atman ini panasnya lebih cepet kalau. Nah, nyala kan? Oke, nah itu. Nah, itulah perbedaan dari merek Atman, kemudian Amara, kemudian Hikari dan Yamano. Yamano sama. Kita coba bongkar salah satu heater dulu lah. Kita coba ya. Nggak mungkin saya bongkar semuanya karena apa ya, takut repot aja sih. Oke, kita coba bongkar salah satu heater. Oke, kita coba salah satu heater ini Hikari. Kurang lebih karena ini dari bodinya hampir sama, mungkin isinya juga sama. Oke, kita coba. Nah, cara membukanya cukup ditarik.
Wah ternyata ini sudah. Nah, patah teman-teman. Jadi isinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini lampu indikatornya di sini. Ini karet, dibungkus karet supaya air itu tidak bisa masuk. Nah, ini untuk apa ya? Dan di sini untuk peninggikan derajat suhu yang diinginkan. Nah, di sini. Nah, ya mesinnya jelas komparannya di sini, di dalam sini. Nah, kurang lebih kalau merek ini ya sama. Merek ini pun kurang lebih juga sama, tapi karena ini dari kaca mungkin saya takut pecah aja sih, takut repot sebenarnya. Kalau stainless kan berkualitasnya kan kuat sebenarnya. Nah, cuma ya masalahnya di sini di kabelnya. Ya mereknya kan beda teman-teman. Oke ya. Nah, oke. Kalau ditanya bagaimana memasangnya, masangnya ya tergantung teman-teman pilihnya yang mana lah. Pilihnya mau ditaruh di tank bagian filter akhir atau dekat keluar output air dari filter itu juga bagus. Nah ini oke. Lalu kalau ditanya bagaimana mengukur suhu yang ada dalam air atau bagaimana mengukur supaya suhu yang dalam air itu valid, biasanya menggunakan termometer. Nah, termometer ini cukup murah teman-teman, nanti dibahas di video yang lain. Kita coba compare, bandingkan termometer konvensional umum ini umum yang biasa murah harganya 15.000, yang ini ada kabelnya untuk mengukur air, mengukur suhu dalam air. Nanti kita bahas di video-video yang selanjutnya. Kita compare dengan merek-merek yang ternama lah seperti RDI. Oke, terima kasih. Mungkin itu video dari saya. Saksikan video-videonya selanjutnya bersama Zen Aquatic review barang-barang Amis. Terima kasih.